Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anzuli Novela dari kelas 2B Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video untuk tugas EKT 2 mata kuliah Landasan Pendidikan. Tema yang akan saya bahas kali ini adalah mengetahui dan memahami pendidikan sebagai ilmu, agama, dan seni. Pendidikan berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pendidikan bukanlah suatu hal yang asing, karena di zaman saat ini pendidikan sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Segala bentuk disiplin ilmu awal mulanya didapatkan dari pendidikan. Karena pendidikan hanya berfokus kepada pendidikan formal maupun informal, melainkan pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan, informasi, dan wawasan dimulai dari manusia itu lahir hingga akhir hayatnya. Maka dari itu, dalam ketertiban pendidikan tidak dapat dipisahkan dari dua aspek, yaitu studi pendidikan dan praktik pendidikan. Karena dari kedua hal tersebut timbul berbagai landasan pendidikan dalam menentukan ke arah mana pendidikan direalisasikan. Karena pendidikan tidak hanya sekedar mendidik, namun pendidikan sebagai proses pengembangan, perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Karena pendidikan berperan sebagai ilmu, agama, dan seni. Sehingga dalam mempelajarinya diharapkan manusia mampu menerapkan dan mengimplementasikan ke dalam kehidupan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini dapat menjadi acuan dalam menetapkan dasar, fungsi, serta tujuan pendidikan. Akan tetapi dalam penetapan fungsi serta tujuan pendidikan perlu diimbangi dengan integrasi pendidikan, baik sebagai ilmu, agama, dan seni. Sehingga hasil dari pengajaran pendidikan tidak hanya terfokus kepada satu bidang, akan tetapi mencakup keseluruhan bidang yang kemudian konsentrasinya tergantung dari seseorang itu sendiri. Pendidikan sebagai ilmu, karena semua ilmu didapatkan dari proses pendidikan dimanapun tempatnya. Tujuan utama pendidikan yaitu untuk mendapatkan ilmu yang belum diketahui sebelumnya. Pendidikan sebagai agama dijelaskan di dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 dan An-Nahl ayat 125 mengenai pentingnya pendidikan bagi manusia. Dan pendidikan sebagai seni, karena pendidikan tidak hanya mengajarkan teori, akan tetapi mengajarkan bagaimana setiap periode kehidupan manusia itu memiliki makna di dalamnya, nilai yang dihasilkan, serta hasil yang diperoleh dari pendidikan. Pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan dan ilmu pengetahuan adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Di dalam proses pendidikan terdapat sebuah ilmu yang didapatkan. Begitu pula dengan ilmu akan terdapat kegiatan pendidikan di dalamnya. Kata ilmu sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu alima yang artinya tahu, sementara dari bahasa Latin berasal dari kata sair yang artinya tahu. Ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu, melalui suatu pendekatan empiris yang dapat digunakan untuk menerangkan sesuatu hal tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Ilmu adalah sebagian pengetahuan yang memiliki ciri, tanda, syarat tertentu, yakni sistematik, rasional, empiris, universal, dapat diukur, dan terbuka kumulatif. Pengetahuan adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan apabila seseorang mengetahui tentang sesuatu. Maka manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal dan pikiran tentu memerlukan pendidikan yang baik guna mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas untuk bekal hidupnya. Ilmu pengetahuan didapatkan untuk meningkatkan
dan menambah wawasan serta pandangan hidup guna mewujudkan tujuan yang dikehendakinya. Pendidikan dan ilmu pengetahuan dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Proses transfer pendidikan dan ilmu pengetahuan terjadi karena dimulai komunikasi antara keduanya, baik komunikasi searah atau dua arah. Karena dari proses transfer pendidikan dan ilmu pengetahuan tersebut membentuk karakter pada seseorang. Serta dalam pembentukan karakter tersebut, keluarga yang menjadi titik utama dalam pengembangan karakter dan ilmu pengetahuan manusia. Karena pada dasarnya pendidikan memiliki objek material, baik secara konkret maupun abstrak, sebagai bahan penelitian maupun pembentukan pengetahuan. Pendidikan sebagai agama. Pendidikan sebagai agama mengajarkan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran, serta agama merupakan kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran dan kewajibannya. Agama merupakan bagian dari norma yang ekstensif dan melandasi tujuan pendidikan. Norma yang diterapkan bersifat stabil karena berakar dari norma yang berasal dari Allah SWT secara berangsur disadari manusia dalam lingkup waktu, dan agama yang merancang dan memunculkan tujuan pendidikan yang sangat bermakna. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan agama, terlebih agama merupakan landasan terpenting bagi pendidikan. Ilmu pendidikan yang berlandaskan agama mengandung makna bahwa agama menjadi sumber inspirasi untuk merumuskan konsep-konsep pendidikan dan melaksanakan pendidikan. Teori pendidikan agama dalam pendidikan Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah dijadikan landasan untuk keseluruhan sistem pendidikan. Secara teoritis, pendidikan agama mampu membentuk kepribadian seseorang dan moral etika seseorang kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan agama yang berhubungan dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika seseorang beriman dan bertakwa, maka segala perbuatannya akan mencerminkan nilai-nilai agama, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pendidikan sebagai seni. Pendidikan sebagai seni karena meliputi perasaan serta hasil proses pendidikan merupakan sebuah karya yang memiliki nilai. Mendidik dan mengajar bukanlah hanya suatu ilmu, tapi merupakan sebuah seni, karena mengajar mempunyai seni yang dapat dipahami supaya penyampaian materi ajar mudah untuk dimengerti dengan jelas oleh peserta didik pada saat pembelajaran. Tanpa menggunakan seni saat pembelajaran, maka mengajar tidak lagi dibutuhkan, karena akan lebih menarik dan menaikkan semangat belajar apabila belajar dengan media. Seni dalam pendidikan yakni pemberian materi yang tepat oleh pengajar dalam dunia pendidikan. Dasar seni sangat penting karena banyak hal yang didapatkan oleh peserta didik melalui belajar seni, seperti memberikan hak kepada siswa untuk menyampaikan pendapat, melatih pola pikir anak atau imajinasinya, dan mampu memberikan pembinaan keterampilan dengan membina kemampuan berkarya seni. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.